Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita kembali melanjutkan di dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari tata cara solat, di mana sore hari ini kita akan melanjutkan tentang tata cara solat, yaitu bagian yang ke-40 tentang duduk tasyahud. Di pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu bangkit ke rakaat yang ketiga dan kemudian rakaat yang keempat. Adapun setelah selesai dari bahasan dari bangkit dari rakaat yang ketiga, kemudian rakaat yang keempat, maka di akhir dari rakaat yang keempat ini adalah bahasan tentang duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Di dalam bahasan-bahasan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa duduk di dalam sholat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah duduk di antara 2 sujud. Yang kedua adalah duduk iftirash. Dan yang ketiga adalah duduk tawarruk. Kemudian ada duduk tasyahud. Ya. Dan yang kita akan bahas adalah duduk tasyahud akhir. Kenapa disebut dengan tasyahud akhir? Karena setelah tasyahud ini maka selesai sholat dengan diakhiri dengan salam. Sehingga selesai dari duduk tasyahud akhir ini, maka sholat pun selesai, yaitu dengan diakhiri salam. Nah, tentang duduk tasyahud akhir, dan sebelumnya telah kita bahas duduk tasyahud awal. Ya, sudah kita bahas, silakan yang mau murojaah, mau membaca kembali bisa dilihat ya di dalam video ya atau dalam rekaman tentang kajian kita tentang duduk tasyahud awal. Nah, adapun yang kita akan bahas yaitu hukum tasyahud akhir. Hukum dari tasyahud akhir. Bahwa hukum tasyahud akhir adalah termasuk rukun di dalam sholat. Hukumnya apa? Hukumnya apa ibu-ibu? Rukun. Duduk tasyahud akhir adalah hukumnya di dalam sholat termasuk rukun. Ya. Rukun adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Ya. Tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan. Ya.
Dalilnya apa? Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim tentang tasyahud akhir dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna naqulu qabla ay yufrada alaina tasyahuda. Beliau mengatakan kami dahulu sebelum tasyahud, ya, sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami, ya, ada lanjutannya. Nah, dalam hadis ini kunna naqulu qabla ay yufrada alaina tasyahud, bahwa pada dahulu, ya, sebelum tasyahud diwajibkan atas kami. Ini menunjukkan tasyahud diwajibkan atas kami bahwa tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat, yaitu duduk tasyahud akhir. Kenapa? Karena hukumnya adalah rukun atau sesuatu yang wajib untuk dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa tasyahud akhir hukumnya wajib dan merupakan rukun di dalam sholat. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan faminal mujma'i alaih, dan di antara yang telah disepakati. Siapa yang menyepakati? Para ulama. Dan di antara yang telah disepakati oleh para ulama tentang wajibnya hal ini, yaitu dalam sholat, apa itu? An-niyatu wal qu'udu fit tasyahudil akhir. Yang pertama adalah niat. Ya, dalam sholat itu apa? Wajib niat. Ya, dan sudah kita bahas dulu di bahasan pertama tentang sholat, yaitu tentang niat. Silakan bisa dilihat kembali kajian tentang apa niat dalam sholat. Kemudian kata Imam An-Nawawi, bukan hanya niat, wal qu'udu fit tasyahudil akhir. Yang kedua adalah duduk tasyahud akhir. Yang kedua adalah duduk tasyahud akhir. Ini adalah dua perintah, dua perbuatan, dua dari amalan di dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama niat, yang kedua adalah duduk tasyahud akhir. Nah, itu yang kedua, duduk tasyahud akhir. Nah, bagaimana cara duduk tasyahud akhir? Bagaimana ya cara dan sifat di dalam duduk tasyahud akhir? Ini belum kita baca doanya. Ini ya kita sedang membahas bagaimana pertama hukumnya, kemudian cara duduk tasyahud akhir. Kenapa disebutkan cara duduk tasyahud akhir? Karena di dalam sholat itu ada 3 duduk. Pertama adalah duduk di antara 2 sujud. Ini sudah kita bahas, duduk di antara 2 sujud. Sujud pertengahan antara, ya, duduk pertengahan antara 2 sujud. Dan itu modelnya, caranya seperti duduk iftirash. Yang kedua adalah duduk tasyahud awal. Caranya berbeda duduknya dengan duduk ya yang ketiga nanti yang tawarruk. Adapun yang kedua duduk tasyahud awal adalah sama seperti model duduk dari duduk di antara 2 sujud, alias duduk iftirash. Yang ketiga adalah duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk ini yang perintahkan, disyariatkan di dalam rakaat yang terakhir, makanya disebut dengan duduk tasyahud akhir. Dengan cara apa? Duduk tawarruk. Ya. Jadi saya ulangi, duduk dalam sholat ada berapa? 3. Yang pertama duduk di antara 2 sujud. Yang kedua duduk tasyahud awal. Yang ketiga
duduk di tasyahud akhir yaitu dengan cara tawarruk. Duduk tawarruk adalah duduk atau cara duduk di dalam sholat di rakaat yang terakhir. Nah, bagaimana cara duduk tawarruk atau duduk di antara duduk tawarruk yaitu duduk di tasyahud akhir, yaitu dengan duduk di lantai, kedua kaki diletakkan di sebelah kanannya atau di sebelah pinggang yang kanan. Tahu pinggang, Bu? Tahu, masa pinggang nggak tahu? Sebelah kanan. Dua kakinya apa? Dua kakinya diletakkan di sebelah pinggang kanan. Kemudian kaki kirinya itu dibentangkan, dimasukkan ya, ke kaki yang kanan. Ya. Dan kaki kanan itu ditegakkan. Ya, nanti bisa dilihatlah di gambar atau di video duduk tawarruk. Ya. Insya Allah sudah banyak yang paham lah. Kalau duduk iftirash itu duduknya apa? Duduknya di atas telapak kaki kiri. Kalau duduk tawarruk adalah duduknya di atas lantai. Kemudian kaki kiri dimasukkan ke kaki yang kanan, ya, yang kanan pinggang. Nah, begitu. Ya. Adapun kaki yang kanan itu ditegakkan. Kaki yang kanan ditegakkan, kaki yang kiri dimasukkan atau dibentangkan di bawah kaki yang kanan dan kaki yang kanan ditegakkan, sedangkan kita duduk ketika duduk tasyahud akhir yaitu di atas lantai. Kalau duduk di atas telapak kaki yang kiri itu namanya duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk enggak, seperti yang kita sampaikan barusan. Dalilnya mana? Dalilnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang duduk tawarruk di dalam tasyahud akhir. Duduk tawarruk di tasyahud akhir. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang bernama Abu Humaid As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengkisahkan, menceritakan, mengajarkan tentang tata cara sholatnya Nabi. Tentang tata cara sholatnya Rasul. Karena beliau paling pas untuk menjadi panutan, contoh di dalam amal ibadah. Ya. Karena ibadah itu bukan sekedar urusan dunia. Ibadah ini sampai akhirat. Sedangkan kita itu diperintahkan ibadah jangan sembarangan. Contoh yang telah mengajarkan kepada kita siapa? Rasul. Ya. Maka kita lihat bagaimana beliau ini Abu Humaid mengajarkan tata cara sholatnya Nabi. Ya, karena kita diperintahkan mengikuti cara sholat itu sholatnya Nabi. Bukan tata cara dari sholatnya kita. Kenapa? Nanti ada banyak perbedaan. Maka kita lihat bagaimana tentang hadis ini. Kata sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, beliau mengatakan wa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW idza jalasa fi raq'atain, Rasul ketika duduk di dalam dua rakaat, artinya ini duduk tasyahud awal. Rasul ketika duduk tasyahud awal setelah dua rakaat, jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Maka beliau menduduki kaki yang kiri. Ini yang disebut dengan duduk apa? Iftirash. Rasul duduk di atas kaki yang kiri, kemudian wa nasabal yumna, menegakkan kaki yang kanan. Menduduki telapak kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan, ini disebut dengan duduk iftirash. Ini yang disebut dengan duduk apa? Iftirash. Rasul duduk di atas kaki yang kiri, kemudian wa nasabal yumna, menegakkan kaki yang kanan, menduduki telapak kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan, ini disebut dengan duduk iftirash. Ini yang disebut dengan duduk iftirash.
Kemudian beliau melanjutkan wa idza jalasa fi raq'atil akhirah. Adapun beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir. Ya. Qadama rijlahul yusra, maka beliau pun membentangkan kaki yang kiri. Nah. Ya. Wa nasabal ukhra, kemudian menegakkan kaki yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adatih, kemudian duduk di atas lantai. Ya, kemudian duduk di atas lantai. Ini cara duduk di tasyahud akhir, yaitu dengan duduk tawarruk. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud tentang tata cara solatnya Nabi. Hatta idza kanat raq'atul lati tanqadi fiha salatu akhara rijlahul yusra wa qa'ada ala shikkihil mutawarrikan. Beliau mengatakan, ya, sampai ketika Rasul di rakaat yang terakhir, fiha shalah, ketika salat, rakaat terakhir ketika salat, akhara rijlahul yusra, beliau pun menjulurkan, membentangkan kaki yang kanan, wa qa'ada shikkihi ala shikkihi mutawarrikan, kemudian Rasul duduk di atas lantai mutawarrikan, dalam keadaan tawarruk. Duduk tawarruk, ya, dalam keadaan mutawarrikan, yaitu duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk bagaimana? Yaitu tadi dengan menjulurkan kaki yang kiri, menegakkan kaki yang kanan, dan duduk di atas lantai. Itulah yang disebut dengan duduk tawarruk yang kita diperintahkan untuk mengamalkan di rakaat yang terakhir. Bagaimana lututnya Ustaz? Lututnya juga disebutkan posisi lutut itu menyentuh lantai. Ya, tapi tentunya yang tidak semuanya orang ya. Ya, tetap di sini kita sebutkan itu ya kalau bisa, kalau mampu. Ya, kalau mampu. Jadi dalam keadaan duduk tawarruk, lututnya itu masih tetap menempelan lantai. Ya, kecuali mungkin orang yang badannya gemuk ya, badannya gede, badannya gemuk, itu memang agak susah. Ketika sudah duduk di atas lantai, ini lututnya ke atas begitu. Ya, lagi mana? Ya intinya ada usaha walaupun itu ya nempelnya nggak sempurna nggak apa-apa, tapi ada usaha. Ya, ini tentang posisi ya duduk tawarruk di dalam rakaat yang terakhir. Bagaimana dengan posisi tangan? Posisi telapak tangan, maka posisi telapak tangan sama seperti duduk ya di dalam tasyahud awal.